Ya, sahabat Berita Indonesia Link, sekarang kita beralih ke berita selebriti Indonesia. Ada cukup banyak berita yang disiapkan pagi hari ini untuk Anda. Dua berita pertama yaitu mengenai Pinkan Mambo yang pernah jatuh miskin dan pernah berpikir untuk menghabisi hidup. Aduh, gawat. Nah, yang kedua adalah Ayu Ting Ting punya pacar bule, tanda tanya besar. Nah, kita ikuti beritanya. Siapa sih yang gak kenal dengan Pinkan Mambo? Terkenal lewat ratu yang dibuat Maya Estianty, nama Pinkan Mambo pernah melejit di dunia hiburan tanah air. Pinkan Mambo juga memiliki suara yang mumpuni dan sudah tidak lagi diragukan. Tapi siapa sangka, ia ternyata pernah berada di titik paling terendah. Pinkan Mambo mengatakan nyaris bunuh diri lantaran stres ditimpa banyak masalah. Tak hanya itu, Pinkan Mambo juga mengatakan ia pernah terlilit hutang mencapai 100 juta rupiah. Punya hutang sampai 100 juta rupiah juga dianggap Pinkan Mambo adalah satu hal yang sangat menakutkan. Pinkan cerita bagaimana setiap hari didatangi oleh penagih hutang untuk melunasi uang yang sudah dipinjamnya. Tak hanya itu, pernikahannya juga sempat terancam bubar jalan lantaran dirinya yang selalu bertengkar setiap hari dengan sang suami. Tapi akhirnya, Pinkan Mambo berdoa dan berusaha sedikit demi sedikit agar bisa bangkit dari keterpurukan. Pinkan pun sampai bingung dari mana ia harus mendapatkan uang untuk melunasi hutang yang dimilikinya. Kini, bisnis Pinkan Mambo sudah kembali bangkit. Ia pun memulai bisnisnya dengan perlahan tapi pasti. Pinkan Mambo juga curhat pernah jatuh miskin. Ia mengaku tak dapat job nyanyi selama 5 tahun. Mendengar jawaban itu, Melanie Ricardo pun justru penasaran. Ia menduga ada yang ditutupi oleh Pinkan Mambo. Kini, bisnis Pinkan Mambo sudah kembali bangkit. Dangdut Ayu Ting Ting diisukan sudah memiliki pacar. Laki-laki yang belum diketahui identitasnya itu dikabarkan seorang bule. Ibu Ayu Ting Ting, Umi Kalsum pun angkat bicara soal pacar baru sang anak. Ia tak menampik atau membenarkan isu itu dan hanya meminta doa. Umi Kalsum mengatakan saat ini dirinya belum bisa berkomentar soal pacar baru pelantun lagu Sambalado itu. Ia hanya berharap sang anak menemukan calon suami idamannya. Tak ingin terlalu dalam mencampuri urusan sang anak, Umi Kalsum menyerahkan pilihan dan keputusan kepada Ayu Ting Ting. Kendati begitu, hingga kini Umi Kalsum memastikan Ayu Ting Ting belum memiliki pacar. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting menikah di usianya yang terbilang cukup muda, yakni 21 tahun. Ia menikah dengan seorang pengusaha bernama Henry Baskoro Hendarso atau Enji. Keduanya menikah pada Juli 2013 silam dan dikaruniai seorang anak bernama Bilqis Humairah Rozak. Namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Di awal tahun 2014, Ayu Ting Ting menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Depok. Keduanya pun resmi bercerai di bulan April 2014. Hubungan Ayu Ting Ting dengan Enji sempat menarik perhatian publik. Selain karena umur pernikahannya yang singkat, Ayu Ting Ting juga sempat menyembunyikan kabar kehamilannya. Ayu Ting Ting bahkan dikabarkan tidak memberitahu Enji bahwa dirinya telah melahirkan. Terkait masalah ini, keduanya bahkan sempat berseteru dan saling memberikan tudingan. Selepas perceraiannya, Ayu Ting Ting beberapa kali dikabarkan dekat dengan sejumlah pria, seperti Ivan Gunawan, Syahir Sheikh, Hussein Alatas, dan Didi Riyadi. Ayu Ting Ting juga sempat dikabarkan menjadi orang ketiga di antara pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Bahkan beredar kabar pula bahwa dirinya dan Raffi Ahmad telah menikah siri. Namun baik Ayu Ting Ting maupun Raffi Ahmad menampik kabar miring tersebut. Nah, itulah 2 berita selebriti, masih ada banyak lagi. 3 berikut ini berita, yaitu dari Giselle yang katanya merasa bersalah. Lalu ada juga berita dari Citra Kirana yang masih senang-senangnya ya, sedang ngomong bayi. Dan ketiga adalah informasi mengenai Vanessa Angel. Apa berita Vanessa kali ini? Mengambil keputusan untuk berpisah dengan Gading Martin rupanya menjadi keputusan yang dirasa salah oleh Gisela Anastasia. Diketahui Gading dan Giselle resmi bercerai pada 23 Januari 2019 lalu. Perceraian pasangan ini sempat menghebohkan banyak publik. Pasalnya, rumah tangga Gading Martin dan Gisela Anastasia hampir tidak pernah diterpa isu miring. Namun, baru-baru ini Giselle mengakui bahwa keputusannya untuk bercerai itu salah. Bahkan dirinya sendiri tidak mampu memberikan solusi untuk teman-temannya jika menanyakan perihal rumah tangga karena Giselle tahu keputusannya itu salah besar. Hal itu disampaikan Giselle di YouTube Daniel Mananta pada Selasa 15 September 2020. Menurut Giselle, bercerai itu tidak seenak yang dibayangkan karena akan timbul masalah-masalah baru. Seperti akan terus dihantui rasa bersalah dalam mengambil keputusan. Meski terlihat bahagia setelah bercerai dari Gading, Giselle mengakui itu hanya tampak di depan publik saja. Seringkali perasaannya hancur karena sudah mengecewakan banyak orang, terutama anak semata wayangnya Gempita Nora Martin. Kini dirinya hanya bisa menangis saat melihat Gempi kehilangan waktu bersama papanya. Terutama kehilangan waktu bersama saat ingin tidur dan bangun tidur. Bahkan iblis suka masuk ke dirinya dan terus mengatakan jika itu salahnya memisahkan Gempi dari papanya. Lambat laun, Giselle mencoba berdamai dengan dirinya sendiri agar tidak terus-menerus dihantui rasa bersalahnya dengan lebih mendekatkan diri lagi pada Tuhan. Aktris Citra Kirana kini tengah berbahagia menikmati peran barunya sebagai seorang ibu. Namun sayang, di tengah kebahagiaannya itu, istri Rezky Aditya tersebut malah dikabarkan sedang jatuh sakit. Bahkan saking sakitnya, Citra Kirana sampai seharian terbaring di tempat tidur dan menitipkan bayinya kepada sang ibu. Sang ibu pun tak tinggal diam dan langsung menghubungi Rezky Aditya yang tengah syuting lantaran melihat Citra Kirana terus menangis. Menjadi suami siaga, Rezky pun langsung membawa istri tercintanya ke rumah sakit. Usai bikin panik, Citra Kirana pun menjelaskan bahwa kondisinya saat itu seperti peradangan payudara. Menurut pengakuannya, hal itu terjadi lantaran ia jarang memompa ASI-nya. Siapa sangka, hal itu malah membuat tubuh Citra Kirana kesakitan hingga demam tinggi. Rezky pun ikut memberikan kesaksian bahwa saat itu istrinya tengah demam tinggi. Mengetahui kondisi itu, Citra Kirana pun mengakui pusing dan takut untuk menyusui sang putra. Tak hanya itu, Rezky Aditya juga mengaku takut apabila istrinya terkena virus corona. Lebih lanjut, Citra Kirana mengaku tak menyangka bahwa kondisi yang dialaminya adalah mastitis. Mastitis adalah peradangan pada jaringan payudara yang biasa terjadi pada ibu menyusui. Beruntung keadaan Citra Kirana pun membaik usai diberi obat oleh dokter. Di akhir kalimatnya, Citra juga memberikan pesan-pesan kepada para netizen untuk tak malas memompa ASI seperti dirinya.
Suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah, mengungkap kondisi perekonomian keluarganya yang menurun. Ia mengatakan salah satu bisnisnya sampai ditutup. Gerai yang berlokasi di kawasan Tanah Abang itu ditutup akibat adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan Pemda DKI Jakarta. Bibi Ardiansyah mengaku kalau toko itu tidak beroperasi selama 7 bulan semenjak adanya pandemi virus corona. Bahkan gara-gara itu, ayah satu anak ini sampai menjual sepeda kesayangannya. Tak cuma itu, Bibi Ardiansyah juga sudah menjual jam mahalnya untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia tidak memungkiri bahwa tahun ini menjadi tahun yang terberat untuk dilalui. Apalagi Vanessa Angel berurusan dengan hukum karena masalah kasus penyalahgunaan narkoba. Kendati begitu, Bibi Ardiansyah tidak pantang menyerah. Dia percaya urusan rezeki sudah diatur Tuhan. Yang pasti, Bibi Ardiansyah menekankan bahwa prioritasnya kini adalah Vanessa Angel. Dia berupaya agar istrinya itu tidak stres dengan cobaan yang dialami bertubi-tubi. Satu di antaranya, ia mengajak Vanessa Angel pergi ke panti asuhan agar bisa lebih banyak bersyukur. Nah, masih ada 2 berita lagi dari berita selebriti Indonesia, yaitu Vidi Alviano yang katanya punya kastil di Jerman. Wah, ini ngalahin Sultan Andara nih. Raffi gimana? Vidi punya kastil di Jerman. Nah, yang kedua adalah Audi Marissa yang resmi dinikahi oleh Anthony C. Kita ikuti beritanya. Kedatangan Vidi Aldiano di acara Okai Bos membuat sang tuan rumah Raffi Ahmad minder. Raffi Ahmad jadi minder setelah tahu aset kekayaan keluarga Vidi Aldiano yang bak sultan sungguhan. Penyanyi Vidi Aldiano malu-malu ketika disebut anak sultan karena ayahnya yang diketahui memiliki kastil di Jerman. Untuk pertama kali sepanjang karirnya di dunia hiburan, Vidi Aldiano merasakan disambut dengan cara yang berbeda oleh Nagita Slavina. Disebut anak sultan karena memiliki kastil di Jerman, Vidi Aldiano menjelaskan kalau kastil tersebut milik ayahnya. Vidi menceritakan kastil-kastil di Jerman saat ini sudah dijual untuk umum sehingga bisa dimiliki siapapun. Hal itu sekaligus menjelaskan kalau Vidi memiliki kastil bukan karena dia memiliki ikatan dengan keluarga kerajaan. Tanggapan Vidi Aldiano ini sukses membuat Raffi Ahmad iri. Vidi justru tak merasa bangga karena memiliki sesuatu yang bukan dari kerja kerasnya. Usai Audi Marissa resmi menikah dengan Anthony C pada Sabtu 12 September 2020, unggahan curhatan ibunda Audi Marissa, Jenar Marissa di Instagram Story jadi sorotan publik. Dalam curhatan di Instagram Story-nya, Ibu Audi berdoa untuk orang-orang yang disayanginya. Netizen pun banyak yang menduga curhatan itu ditujukan untuk putrinya Audi Marissa. Diketahui saat di pernikahan Audi dan Anthony digelar, Ibunda Audi Marissa dan orang tua Anthony C tidak menghadiri pernikahan mereka. Ibunda Audi Marissa disebut-sebut tidak memberikan restu kepada putrinya untuk menikah dengan Anthony C.
Namun Audi menampik kabar tersebut. Ia memberikan alasan sang ibu tidak hadir dalam pernikahan. Menurut Audi, sang ibu tengah dalam kondisi sakit dan takut terpapar virus corona jika menghadiri pernikahannya dengan Anthony Xie. Hal itu Audi sampaikan melalui Instagram story-nya. Wanita berusia 25 tahun itu resmi menikah dengan Anthony Xie pada Sabtu 12 September 2020 di sebuah hotel yang berada di kawasan Jakarta. Ya, itulah berita dari selebriti Indonesia. Berarti sudah cukup Bang Oni menemani Anda di pagi hari ini di Berita Indonesia Link Pagi. Tapi sebelum Bang Oni tutup, kita lihat lagi Billing Smile pagi hari ini. Billing Smile pagi hari ini, pekerjaan sulit pun jika dikerjakan dengan bahagia pasti akan menyenangkan. Ya, kalau Anda ingin bekerja, berangkat dari rumah, baca bismillah dan harus dengan hati yang bahagia. Kalau Anda happy, pasti pekerjaan Anda pasti akan baik dan hasilnya pun akan maksimal. Oke, Bang Oni dan seluruh kerabat kerja Berita Indonesia Link Pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi besok di Berita Indonesia Link Pagi hari Jumat tanggal 18 September 2020. Salam Berita Indonesia Link.